Pemirsa Putri, seorang tersangka di Parigi, Sulawesi Tengah, membuat pengakuan mengejutkan. Gadis berusia 20 tahun itu mengaku ditiduri Kapolsek Parigi dengan iming-iming kebebasan sang ayah. Perempuan berinisial S diduga sudah 2 kali ditiduri Kapolsek Parigi, Ibtu IDGN dengan janji kebebasan ayahnya. Korban dan ibunya telah melaporkan kasus ini ke Propam Polri di Polres Parigi Motong. Saat ini Polda Sulawesi Tengah sedang menyelidiki kasus ini. Kapolsek yang diduga melakukan aksi bejat itu pun sudah dinonaktifkan. Dan pemirsa, untuk mengklarifikasi terkait dugaan anak tersangka yang ditiduri oleh Kapolsek Parigi, bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto. Selamat sore Pak Didik. Ya, halo, selamat sore. Baik, suara saya jelas ya Pak ya. Pak Didik, kami Ya, konfirmasi dulu. jelas. Kami konfirmasi Kapolsek ini sudah dinonaktifkan, betul begitu? Ya, jadi setelah ada informasi atau berita yang di media, kemudian untuk mempermudah pemeriksaan, Kapolsek langsung dinonaktifkan dan digeser ke Yanma Polda Sulawesi Tengah. Mhm. Bisa Anda ceritakan kronologis sampai kasus ini terungkap, kenapa S ini baru melaporkan pada saat sudah 2 kali diduga ditiduri oleh Kapolsek? Ya, jadi perlu saya luruskan dulu Mas, kalau masalah terkait dengan kasus ini, masalah itu atau tidak, sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Nah, awal mulanya terungkapnya ini adalah setelah masuk ke media. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari media, kemudian Polda Sulawesi Tengah mengambil tindakan cepat, langsung menurunkan tim Propam ke Polres Parigi Motong untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian untuk mempercepat proses pemeriksaan ini, Kapolsek langsung dinonaktifkan. Jadi langsung dinonaktifkan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian saat ini yang sudah dilakukan pemeriksaan adalah beberapa saksi yang ada di Parigi Motong. Baik itu orang tua korban, kemudian juga pengelola hotel yang seperti kemarin disampaikan oleh korban. Kemudian sekarang masih berlangsung pemeriksaan terhadap terduga korban di Polda Sulawesi Tengah. Kalau keterangan dari S dan saksi lainnya, kejadian tersebut kapan S ini bertemu dengan Kapolsek, Pak Didik? Kalau waktunya saya tidak bisa merinci, tetapi berdasarkan kronologisnya bahwa mereka kenal pada saat mereka sering mengantar makanan di Polsek, kemudian mengenal Kapolsek. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan saat ini, memang yang ditemukan adalah percakapan dari Kapolsek ini, kemudian juga korban, yang intinya adalah pembicaraan-pembicaraan yang mengarah ke artinya adalah mesra antara keduanya. Baik, dari bukti percakapan tersebut, apakah ada bukti pernyataan bahwa Kapolsek ini akan membebaskan ayah dari S? Saya kira sampai sekarang tidak ada, Mas. Lalu dari percakapan di WA ini tidak ada, tapi mungkin secara lisan saya belum tahu karena masih dalam proses pemeriksaan oleh Propam. Dan kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda, selain dilakukan pemeriksaan di Propam, sekarang juga kita arahkan untuk ditindak kriminal umum. Jadi membuat laporan polisi di kriminal umum sekarang. Baik, Pak Didik, sebenarnya ayah dari S ini kami konfirmasi benarkah terlibat untuk kasus pencurian ternak, sebenarnya berapa tahun hukuman yang akan dijalani? Nah, kita masih dalam proses sidik, Mas. Jadi kita tidak tahu proses sebenarnya pencurian ternak ini secara mendetail, tapi kita konfirmasi ke Polres bahwa yang bersangkutan dengan kawannya 2 orang ini terlibat kasus pencurian ternak. Nah, keterlibatannya kita belum tahu yang apakah peran yang dari ayah korban yang sekarang ini, kemudian apa peran dari kedua temannya. Jadi kalau berapa ancamannya ya kita tunggu dari hasil penyidikan terkait dengan kasus pencurian. Tapi sudah berapa lama menjalani hukuman, Pak? Masih proses penahanan, jadi masih proses penyidikan. Oke, masih proses penahanan. Ada lagi yang ingin saya konfirmasi, benarkah, silakan Anda konfirmasi, benarkah ibu dari S ini tahu perkenalan dan ada percakapan mesra antara Kapolsek dengan S, dengan putrinya? Jadi terungkapnya percakapan ini, orang tuanya juga tahu dari pacar dari S ini.
Jadi yang tahu pertama adalah dari pacar S, kemudian disampaikan ke orang tuanya. Baik, Tapi baik. sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan bahwa apabila disampaikan oleh beberapa kawan media di media sosial maupun yang lainnya, itu adalah diduga dalam melakukan pemerkosaan. Nah, ini yang masih kita dalami, Mas, karena kita belum menemukan unsur-unsur terkait dengan pemerkosaan. Baik, baik. Tapi nanti bila hasil penyidikan nanti ditemukan, akan kita sampaikan kembali dengan itu. Baik, untuk itulah kami mencoba konfirmasi kepada Anda dan kita akan tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini ke depannya. Terima kasih Pak Didi untuk konfirmasi bersama kami. Selamat sore.